Isai kabar 4 bersama Imam Trikarso Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar 4 yang tengah menjalankan ibadah puasa, tapi sering dengan itu pikiran dan hati sudah sampai kampung halaman, alias sedang terserang pesona mudik. Sahabat, pada akhir-akhir ini, terutama menjelang lebaran ini dan sebelumnya lah, kondisi makro negara ini, kondisi makro kehidupan kita ini, makin hari makin banyak atau makin disesaki oleh mereka-mereka yang lazim disebut tukang ibul, alias tukang ingkar janji. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Tapi pengertian lain ada yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan janji adalah pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap suatu ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Nah, seperti saya sebut tadi, apa boleh buat situasi akhir-akhir ini, ya kan? Janji yang seharusnya mempunyai esensi yang serius, nampak mulai kehilangan maknanya. Tidak saja orang awam, tapi orang-orang yang paham nilai-nilai agama pun sekarang ini dengan amat gampang ngibul, ingkar janji, bohong, omdo. Celakanya mereka tidak peduli ngibulnya itu akan menyengsarakan orang banyak, khususnya orang kecil yang jika janji kita tidak terpenuhi beberapa jam saja mereka atau stabilitas dapur mereka akan goyah. Nah, konon pula orang-orang yang gemar ingkar janji alias ngibul adalah kaum pedagang, kaum politikus yang tengah berkampanye dan sesudahnya, atau orang yang memiliki hutang tetapi sampai waktunya dia belum bisa memenuhi. Dan bahkan tanpa banyak disadari, kaum ibu-ibu pun acap kali melakukan yang namanya ngibul alias ingkar janji kepada anak-anaknya. Artinya apa? Artinya kini banyak sekali orang-orang yang menganggap enteng untuk mengucapkan janji. Gitu. Banyak orang-orang yang dengan gampang ibul, bohong, dusta, omdo. Sehingga akibat perbuatannya itu kemudian membuat kecewa berat bagi orang-orang yang tadinya dijanjikan. Sahabat kabar 4 yang sudah hati bergerak-gerak, pikirannya bergerak-gerak, ya kan? Tatapan matanya sudah mulai tidak fokus akibat pesona mudik. Begini, kalau agak ngibul bagi mereka yang awam akan nilai-nilai agama, mungkin kita bisa sedikit, itu pun sedikit ya, memaklumi, karena mereka nggak ngerti nilai-nilai agama. Tapi kalau ngibulnya dilakukan oleh orang yang sehari-harinya mengusung simbol agama, ya kan, membudidayakan nilai-nilai agama, kemana-mana kutip hadis. Kalau itu dilakukan oleh orang yang jenis itu, maka sesungguhnya ini merupakan bencana dan ancaman yang serius bagi kehidupan kita. Setidaknya ada 3 jenis janji yang acap kali dilanggar oleh manusia-manusia di sekitar kita sekarang ini, yaitu janji kepada Tuhan,
janji kepada diri sendiri, dan janji kepada sesama manusia. Yang pertama adalah janji kepada Tuhan. Sahabat, ketika kita menjalankan sholat, pada doa iftitah kita mengucapkan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk atau milik Allah Tuhan semesta alam. Ini merupakan janji kita kepada Tuhan yang harus ditepati, yakni dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, yang menurut syariah dinamakan taat. Karena manusia ataupun jin diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu janji kepada Tuhan. Kedua adalah janji kepada diri sendiri. Misalnya seorang politisi mengatakan, jika terpilih aku akan ini, itu, sampai akan di ini, di itu, di ini, di itu. Bla 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 bla. Atau seorang yang sakit serius, ia berjanji akan memperbaiki dirinya bila disembuhkan. Ini contoh dua janji tadi, itu merupakan janji manusia terhadap diri sendiri yang harus ditunaikan. Yang lazim disebut nazar. Kita banyak mengenalnya nazar. Ini harus dilaksanakan karena Allah telah berfirman, dan hendaklah menyempurnakan atau memenuhi nazar mereka. Ini termaktub dalam surat Al-Hajj ayat 29. Tentu saja nazar yang harus dipenuhi adalah nazar yang tidak menyimpang dari syariat agama. Ada nazar yang benar. Kalau nazar, kalau saya sembuh misalnya mau ngelempar Mas Hendro dengan bayonet, ya itu tidak boleh, haram. Itu nazar wong edan. Atau kalau saya sembuh, kalau saya sehat, kalau saya jaya, saya mau ngempes hibahnya Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, jangan. Itu nazarnya wong gendeng. Gitu. Oke, kita lanjutkan sahabat kabar. Jenis janji yang ketiga adalah janji terhadap sesama manusia. Ini banyak ragamnya janji jenis ini, banyak ragamnya. Ada yang berjanji setia sampai kakek nenek, ada yang janji bayar gaji dan THR terhadap kru tepat waktu, ada gitu kan. Ada yang janji akan memberi jabatan tertentu kalau mendukung dan sebagainya. Variannya banyak sekali kalau janji kepada sesama manusia, sebanyak jumlah manusia yang ada sekarang mungkin. Nah, dan janji ini sahabat kabar 4 berlaku dalam berbagai segi kehidupan, sejak di lingkungan keluarga, kehidupan dalam masyarakat, hingga urusan-urusan penting kenegaraan. Yang jelas, selagi orang bergaul dan saling membutuhkan, dan sementara apa yang dibutuhkan belum terwujud, maka disitulah janji dianggap solusi sementara. Tapi apa boleh buat, pada dasarnya segala janji yang baik, yakni janji yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, itu wajib ditunaikan, wajib dipenuhi. Kita tahu semua kita tahu sahabat kabar, tahu dan pernah merasakan betapa sakitnya kalau dikibulin. Iya, janji besok jam 1, besoknya sebelum jam 1, sorry nanti sore, sudah sore, nanti malam, sudah malam nggak jadi, nanti janjinya dijadwal ulang. Nah, karena itu orang ngibul, tindakan ingkar janji, tindakan goroh, kata orang Tambun mah goroh. Itu akan memunculkan berbagai potensi negatif. Satu di antaranya adalah kemarahan,
Dan jika marah tak terkendali, bisa menimbulkan pertengkaran atau perkelahian. Dan bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan pembunuhan. Jangan main-main dengan janji, ya. Jangan suka nipu. Efeknya kita waktu melakukannya nggak mikir efeknya. Asal beduk aja, nggak tahu orang yang merasa tersakiti itu menyusun segala rencana jauh dan kita tidak bisa membaca sebelumnya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Itu. Karena itu pemimpin yang ingkar janji terhadap rakyatnya, ya toh, biasanya itu akan berakhir dengan pemberontakan dan prahara. Demikian juga kalau politikus yang gemar ngibul, mau dari partai apa saja lah, tidak peduli, itu sesungguhnya haram untuk dipilih kembali. Sebab Tuhan mengutuk keras dan melaknat serta menimpakan bencana terhadap orang-orang yang suka ingkar janji, yang suka ngibul, yang suka goroh. Baik itu berjanji kepada Tuhan maupun berjanji terhadap sesama manusia. Dan soal ini tidak main-main, karena ingkar janji itu sekaligus merupakan indikasi orang yang munafik. Karena ciri-ciri orang munafik adalah suka berdusta, suka ingkar janji, dan suka mengkhianati amanat. Lalu pantasnya orang munafik itu tempatnya di mana ya setelah alam dunia? Pantasnya mereka itu jadi bahan bakarnya neraka. Mudah-mudahan isi ini akan mengingatkan kita semua, termasuk saya, untuk tidak sekali-sekali, mau kecil, mau gede, mau sedang, untuk ngibul, untuk ingkar janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib.